edukasi saya menyakiti mereka. Jadi tetapi bagi saya itu adalah buzzer yang cari perhatian. Dia sendiri itu sedang susah karena dia tidak mendapatkan targetnya. Lihat dari bahasa-bahasanya. Jadi bahasa-bahasa yang dikeluarkan oleh buzzer itu adalah bahasa identitas dia. Dan kita tidak perlu menanggapinya, biarkan saja. Karena orang-orang seperti ini kemungkinan besar dia kontrolnya udah hilang. Jadi ini laki-laki yang kontrolnya udah hilang. Jadi dia itu disogoknya dari belakang. Jadi dia nyebutin kontrol-kontrol saja. Jadi saya kebetulan nggak punya kontrol. Jadi saya mau nyogok dari belakang nggak iso. Jadi dia itu minta kontrol ke saya. Jadi saya nggak marah. Kenapa? Dikiranya saya mungkin laki-laki ya. Jadi dia minta kontrol sama saya. Enggak, saya nggak marah karena dia kebiasaan disogok dari belakang. Saya nggak marah, Mbak. Saya nggak marah. Aduh, saya mulai tadi bacanya. Jadi karena dia adalah laki-laki yang nggak punya kontrol, jadi dia minta kontrol ke saya. Lah saya perempuan, saya nggak punya kontrol-kontrolan. Apa tangan disogok nondek barangnya yang belakang. Jadi saya minta maaf ya, saya perempuan, saya nggak punya kontrol. Jadi kalau kamu nyebut-nyebut kontrol itu tidak bisa. Saya tuh tidak bisa melakukannya. Saya minta maaf, saya tidak punya kontrol. Maaf ya. Aduh, kenapa? Kalau biasa disogok dari belakang jangan cerita. Malu saya itu. Nah masa iya minta kuntul sama saya? Yuni kuntul jadi. Gak ada, saya nggak punya kuntul. Saya punyanya susu. Lah minta kuntul sama saya dapat dari mana saya itu? Hah? Nggak masalah, kita bahas karena Yuni tidak punya kuntul. Kan tulisannya Yuni kuntul. Lah kalau pengen disogok bukan sama saya. Aduh, bapak ini kenapa sih? Hah? Jangan minta kuntul sama saya nggak ada kuntul. Hah? Ada kuntul jaran. Iya betul, itu bahasanya sana sih. Lah masa Yuni kuntul? Saya nggak punya sayang, saya nggak punya. Jadi saya nggak ada. Jadi kalau kamu minta disogok dari belakang, jangan minta sama saya nggak ada. Hah? Saya nggak ada. Minta apa kamu? Minta emping. Makmu ada, ibumu ada, ibumu punya. Minta sama ibumu ya. Nggak usah minta sama saya, ibumu juga sama kok. Perwujudan ibumu sama dengan saya, nggak ada bedanya, lubangnya juga sama. Ya, jadi jangan minta sama saya ya. Jadi kalau mintanya sama saya itu beda. Minta sama ibumu sama. Kalau kuntul saya nggak ada. Kamu kalau minta emping makmu aja ya. Jadi sama sayang. Nggak ada masalah. Emping makmu itu lubangnya kurang lebih sama dengan saya. Jadi nggak ada. Jadi nggak ada masalah. Jadi saya nggak akan marah sama kamu. Kenapa? Bagi saya adalah makian dan hinaan itu sebenarnya kamu sedang tersakitin. Pantas saja ibumu mengusirmu. Pantas ibumu tidak mau menebusmu karena kamu jahat seperti itu. Karena kamu jahat seperti itu. Gak ada masalah kamu membenci saya, mengatakan saya apapun. Oke, kan? Nah dia kan nggak kuat ini sebenarnya. Saya nggak akan menghina orang lain ya. Lihatin dia. Nggak ada masalah. Jadi lucu saja. Minta kuntul sama saya, kuntulnya dia sudah gitu. Kuntulnya dia itu udah nggak bisa gerak lagi. Jadi dia minta kuntul sama saya. Aduh, kasihan. Bapaknya dulu itu nyogok emaknya pakai apa? Ini anaknya kok SMS-nya gini aja. Betul, dia caper, betul. Jadi itu aja ya teman-teman ya. Kurang lebihnya saya minta maaf ya karena saya secara pribadi itu cuman memberikan edukasi, tetapi kalian lihat sendiri kan, di dunia nyata aja saya dimaki-maki, dihina, apalagi di dunia lain. Jadi saya secara pribadi itu
sangat berterima kasih buat kalian yang sudah menghina saya. Dengan cara kalian menghina saya seperti itu, kita akan tahu bahwa media sosial saya itu tidak ada settingannya. Lihatlah orang-orang yang tidak terima, lihatlah orang-orang yang kepanasan. Dia komen suka-suka dia di media sosial dan mereka aman-aman saja. Bener gak sih? Jadi mungkin itu aja dari saya teman-teman. Terima kasih, dan jika ada kata-kata yang salah secara langsung ataupun tidak langsung menyakiti hati kalian, saya manusia biasa dan kebetulan saya punya waktu untuk berbicara, saya punya waktu untuk bersuara, dan kalian mau mendengarkannya. Terima kasih yang udah nge-share, dan kita akan tetap bahas tentang Indocargo yang telah dikhianati oleh orang-orang sendiri. Saya mengucapkan banyak sekali terima kasih. Kurang lebihnya saya minta maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Terima kasih dan I love you. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.